Jadi sang suami yang memiliki istri non-muslim, maka dia wajib mendidik istrinya, mendakwain istrinya untuk masuk Islam. Perkara dia tidak masuk Islam, ya belum dapat hidayah. Kalau dia sudah maksimal. Karena ada suami-suami yang menikah dengan wanita non-muslim. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa beribadah, kita bisa tetap memegang agama Allah Azza wa Jalla. Kita tetap menjadi hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yang karena karunia-Nya rahmat Allah pun turun kepada kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasih Allah, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa di waktu yang sudah mendekati musim haji. Kita berada di bulan Dzulqa'dah, tanggal 17 kalau nggak salah hari ini, 1447 Hijriah. Sebagian jamaah haji sudah berada di tanah suci, sebagian masih menunggu jadwal keberangkatan, dan sebagian masih menanti kapan kiranya dia dipanggil untuk dapat bersama-sama memenuhi panggilan ilahi. Maka dalam waktu penantian hendaklah kita senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menerima dan mengabulkan doa-doa kita. Ahibati fillah, hari ini kita akan berbincang tentang kisah cinta beda agama. Ada beberapa kisah berkaitan dengan orang-orang yang memiliki istri atau memiliki suami dengan keyakinan yang berbeda. Ada yang happy ending dan ada yang sad ending. Kalau bicara yang akhir dari kisah cinta mereka adalah kesedihan, maka kita akan membaca firman Allah di surat At-Tahrim ayat 10 dan 11. Di ayat 10 Allah Jalla Jalla menceritakan tentang kisah cinta atau potongan kisah antara seorang suami yang merupakan Nabiullah Nuh alaihissalam bersama istrinya, dan kemudian berabad-abad kemudian setelah itu kisah itu berulang dan mirip, di
bagaimana Nabiullah Lut alaihissalam menghadapi istri yang kurang lebih sama dengan istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian ada kisah Asia binti Muzahim, bagaimana dia yang merupakan permaisuri kerajaan di istana Fir'aun akhirnya harus dibantai dan dibunuh oleh Fir'aun. Tapi bedanya, kalau yang istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut mati dalam kekufuran, maka Asia mati di atas keimanan. Baik, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Allah membuat istri Nuh, istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan katakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Ini potongan cerita Nabi Nuh yang berdakwah selama 950 tahun. Didampingi istri yang ternyata berkhianat, yang seharusnya istri itu senantiasa hadir, menyokong, mensupport sang suami. Tapi ternyata cintanya palsu. Dia malah berkhianat. Dia tidak mengikuti bimbingan dan petunjuk yang diberikan oleh suaminya. Akhirnya Allah ceritakan bagaimana Nabi Nuh tidak bisa memberikan pertolongan apa-apa pun kepada istri. Dan dari ibu yang seperti ini lahir anak. Yang kita tahu cerita anaknya Nabi Nuh, tatkala hujan terus turun dan bumi memancarkan mata air, bertemulah air hujan dengan mata air yang menenggelamkan bumi ini. Nabi Nuh naik bahtera, dia panggil anaknya, ya bunayya irkam ma'ana, wahai ananda, naiklah bersama kami. Tapi anaknya, gara-gara didikan ibu yang tidak benar, anaknya tidak mau ikut. Taib. Nabi Lut alaihi salam bagaimana juga memiliki istri yang darinya lahir anak-anak yang soleha, anak-anak perempuan. Tapi ternyata sang ibu tidak mau mengikuti jejak suaminya yang mengajak kepada kebaikan. Akhirnya Allah binasakan dua wanita tersebut. Baik. Yang ketiga, istri Fir'aun. Bagaimana dia siap meninggalkan cintanya, meninggalkan kesenangannya, meninggalkan kelezatan hidup di istana. Tentunya dia mendapatkan privilege yang sangat dahsyat sekali. Tapi tatkala cinta dia kepada sang pencipta harus bertabrakan dengan cinta kepada Fir'aun dan kemewahan hidup yang diberikan olehnya, dia memilih Allah Azza wa Jalla. Baik, kita baca ayatnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li 'indaka baita fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Semua cinta yang tidak dilandasi takwa maka akan berakhir dengan permusuhan. Maka semoga kita dapat membangun cinta dalam rumah tangga kita yang pondasinya adalah ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluh. Jamaah rahimakumullah, ada kisah cinta yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang aktor dalam kisah ini adalah putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ana ingin menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dikaruniai 3 anak dan 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Kalau bicara anak laki-laki beliau, yang pertama adalah Al-Qasim, yang dengannya beliau dikunyahi, beliau disebut Abul Qasim, dan meninggal dunia ketika berumur 2 tahun disebutkan. Ini sebelum kenabian. Kemudian ada Abdullah, dan juga dikenal dengan sebutan At-Tayyib Wat-Tahir karena dia dilahirkan setelah kenabian. Kemudian putra beliau yang keempat, kalau yang pertama dan kedua itu dari Khadijah radhiyallahu taala anha, kalau yang ketiga Ibrahim dari budak yang diberikan kepada beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Dan Ibrahim ini dilahirkan pada tahun ke-8 Hijriah dan meninggal di tahun ke-10 dengan umur kira-kira 17 bulan atau 18 bulan. Adapun putri-putri beliau, maka yang pertama adalah Zainab yang menjadi lakon cerita kita pada pagi hari ini, yang dinikahi oleh Abul As Ibn Rabi' sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Dan Abul As ini adalah putranya bibinya Zainab. Khadijah punya adik namanya Halah binti Khuwailid. Abul As ini anaknya Halah binti Khuwailid. Jadi hubungannya adalah sepupu. Menikah dengan sepupunya. Adapun Fatimah itu anak terakhir Nabi Muhammad SAW yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib ketika di Madinah. Adapun Ruqayyah dan Ummu Kulthum, Ruqayyah ini dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ketika meninggal dunia, Utsman dinikahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan putri beliau yang lain yang bernama Ummu Kulthum, dan keduanya meninggal di masa Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana Zainab meninggal. Nanti kita akan ceritakan.
Jamaah rahimakumullah, Zainab menikah dengan Abul As ibnu Rabi' pada saat ibundanya masih hidup. Dan ada beberapa cerita tatkala Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, semua putrinya masuk Islam. Dan Abul As pada saat itu tidak ada di kota Mekah. Tahu-tahu dia pulang, dia mengetahui bahwa istrinya telah masuk Islam. Di sini peran seorang istri. Bagaimana getolnya Zainab mengajak Abul As untuk masuk Islam. Dan disebutkan dia tidak menerima ajakan tersebut. Namun juga tidak ada athar yang menyebutkan bahwa Abul As menyakiti atau memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau memusuhi Zainab atas kekufurannya. Ya, maksudnya dianggap Zainab ini tidak lagi beriman oleh Abul As, padahal sejatinya Abul As lah yang sedang berada dalam kekufuran. Quraisy tatkala tahu Zainab masuk Islam, maka bagaimana orang-orang Quraisy datang menjumpai Abul As agar dia menceraikan istrinya Zainab. Sebagaimana dulu Ruqayyah dan Ummu Kulthum ini sudah dinikahkan sebenarnya, tapi mereka masih kecil-kecil dengan dua putranya Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Kemudian Utbah dan Utaibah diperintahkan untuk menceraikan dua putri Nabi Muhammad SAW agar Nabi sibuk mengurusin putri-putrinya sehingga beliau tidak punya waktu untuk berdakwah. Mereka ingin melakukan ini kepada Abul As. Maka akhirnya mereka datang menjumpai Abul As agar Abul As menceraikan Zainab dan dia akan dinikahkan dengan siapa saja dari putri-putri Quraisy yang disukai. Tujuannya apa? Menyakiti Nabi Muhammad SAW, menyakiti bapak. Ya, kita tahu ya, tatkala anak kita menjadi janda, ditinggal sama suaminya, diabaikan, maka hal ini akan membuat sang ayah sedih. Dan kesedihan itu terkadang mengantarkan kepada ketidakproduktifan seseorang karena dia merenungkan, memikirkan. Apakah Abul As menuruti permintaan kaum Quraisy? La. Abul As benar-benar cinta sama Zainab. Disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah bahwa kaum musyrikin datang menjumpai Abul As, mereka berkata, "Farik sahibatak." Engkau ceraikan istrimu. "Wa nahnu nuzawijuka ayyam ra'atin min Quraisy syi'ta." Dan kami akan menikahkan engkau dengan wanita Quraisy yang mana saja yang kau mau. Apa jawab Abul As? La wallahi. Tidak, demi Allah. Dan kita melihat dua insan yang beda agamanya. Karena memang dahulu masih diperbolehkan seorang muslimah dinikahin oleh orang non-muslim. Sebagaimana kita tahu tadi, cerita Nabi Nuh, Nabi Lut, ya kalau laki-lakinya muslim kan udah maklum Ustaz. Tapi memang belum turun larangan seorang muslimah dinikahin oleh non-muslim. Abul As mengatakan ketika ditawari oleh Quraisy dengan penawaran yang sangat indah sebenarnya, dia mengatakan, wallahi la, wallahi tidak, demi Allah, inni la ufariqu sahibati, aku tidak akan menceraikan istriku. Wa ma uhibbu anna li bimra'ati imra'atan min Quraisy. Aku nggak ingin ya istriku ini diganti dengan
wanita dari kalangan Quraisy, nggak ingin. Kemudian Zainab tetap bersama suaminya yang kafir pada waktu itu. Dan kita tahu Zainab nggak ikut hijrah. Zainab tetap di kota Makkah Al-Mukarramah bersama suaminya Abul As, karena memang belum turun ayat yang mengharuskan muslimah berpisah dengan suaminya yang non-muslim. Ayat yang turun yang berisi larangan seorang muslimah untuk tetap hidup bersama non-muslim itu setelah peristiwa Hudaybiyah. Hudaybiyah ini terjadinya di bulan Dzulqa'dah, seperti bulan kita sekarang ini, pada tahun 6 Hijriah. Ada larangan itu. Kita akan baca larangan itu di surat Al-Mumtahanah di ayat 10. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Allahu a'lamu biimanihin. Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. La hunna hillul lahum. Nahnya nggak panjang ya, coba bacanya. La hunna hillul lahum, langsung baca. La hunna hillul lahum. Hillul lahum. La hunna hillul. Nahnya nggak panjang. La hunna hillul lahum wala yahilluna lahun. Wa atuhum ma anfaqu wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun wala tumsiku bi'isamil kawafiri was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Dzalikum hukmullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Barakallahu fikum. Maka sejak turunnya ayat ini, tidak boleh lagi seorang muslimah menikah dengan non-muslim. Yang sebelumnya diperbolehkan. Adapun muslim masih diperbolehkan untuk menikah dengan wanita ahlul kitab yang menjaga kehormatan diri mereka. Maka Abul As tetap berada di agamanya, sedangkan Zainab udah masuk Islam. Tapi sejak turunnya ayat Al-Mumtahanah 10 ini, itu udah nggak berlaku lagi. Taib,
ketika tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar di bulan Ramadan. Tentunya Zainab khawatir tatkala suaminya ikut berperang. Yang dilawan oleh suaminya ini adalah ayahnya. Kalau suaminya yang terbunuh, maka anak-anaknya akan jadi anak-anak yatim. Dan pada saat itu Zainab punya 2 anak. Yang satu bernama Ali bin Abil As, yang kedua namanya Umamah bintu Abil As. Kemudian Ali meninggal pada masa hidup Nabi SAW, dan disebutkan dia sudah baligh pada saat itu. Sedangkan Umamah meninggal setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ketika terjadi peperangan dan kita tahu akhir cerita dari perang Badar, Allah Jalla Jalaluh memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan kaum musyrikin. 70 di antara mereka tewas dan 70 ditawan. Di antara yang ditawan adalah Abul As, suaminya Zainab. Zainab cinta sama suaminya. Maka dia berusaha untuk menebus suaminya dengan apa yang dia miliki. Di antara yang dikirimkan ke kota Madinah dalam rangka menebus suaminya, ini suaminya masih musyrik jemaah, adalah kalung. Yang kalung ini milik ibunya dulu, milik Khadijah radhiyallahu taala anha, dihadiahkan kepada Zainab pada malam pernikahan dia. Maka kalung ini dia dipakai Zainab. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Lamma ba'atha ahlu Makkah fi fida'i usaraihim." Ketika penduduk Mekah mereka mengirim utusan dan mengirim harta dalam rangka menebus tawanan-tawanan mereka, ba'athat Zainab fi fida'i Abil As. Zainab, putrinya Nabi Muhammad SAW ini, mengirimkan kalung yang dulu adalah milik Khadijah dalam rangka untuk menebus suaminya Abu As. Falamma ra'aha Rasulullah SAW. Ini ceritanya Aisyah. Ketika Rasulullah SAW melihat kalungnya Khadijah itu, maka hati beliau terenyuh sekali. Putri beliau ada di Mekah bersama suami yang masih kafir. Lalu apa kata Nabi SAW kepada para sahabatnya? In ra'aitum an tutliqu laha asiraha wa taruddu 'alaiha alladhi laha. Kalau kalian mau, kalian bebaskanlah tawanannya Zainab ini, yakni suaminya Zainab, dan kalian kembalikan harta miliknya Zainab. Artinya dibebaskan itu tawanan tanpa syarat dan tanpa membayar tebusan, karena kalungnya dikembalikan kepada Zainab. Apa jawab para sahabat? Faqalu na'am. Mereka mengatakan na'am. Ahibati fillah, akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam memanggil Abul As. Dibebaskan Abul As. Tapi Nabi meminta sesuatu kepada Abul As. Apa permintaan Nabi SAW? Kalau engkau nanti sudah sampai Mekah, aku minta engkau biarkan Zainab untuk hijrah. Karena Zainab muslimah, Abul As kafir, musyrik. Akhirnya Abul As mengiyakan. Ini setelah bulan Ramadan, entah di bulan Syawal, karena peperangan itu terjadi di bulan Ramadan,
kemudian pembebasan para tawanan itu berlangsung berangsur-angsur. Tidak langsung semuanya. Yang datang tebusannya silahkan. Yang nggak punya uang disuruh ngajarin membaca dan menulis anak-anak kaum muhajirin dan ansar. Akhirnya Abul As balik ke kota Makkah Al-Mukarramah. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq bahwa Nabi SAW telah mengambil perjanjian agar Zainab dibiarkan untuk hijrah ke kota Madinah. Dan Nabi SAW berkata, memuji Abul As ini, bagaimana kecintaan dia kepada Zainab tidak membuat dia akhirnya ingkar janji. Sesampainya dia di kota Madinah, dia persiapkan kendaraan untuk istrinya Zainab, onta tentunya. Kemudian berangkatlah Zainab ke kota Madinah. Dan dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, ankahtu Abul As ibn Rabi' fahaddathani wa sadaqani wa fi riwayatin ukhra wa wa'adani fa'awfali. Aku menikahkan Abul As dengan putriku. Dia berbicara kepada aku dan dia jujur. Dalam riwayat lain dikatakan dia berjanji dan dia menepati janji. Apa janjinya? Janjinya tadi, agar tatkala dia sampai ke kota Makkah, dia membiarkan istrinya Zainab untuk hijrah. Iya, untuk hijrah ke kota Madinah. Jamaah rahimakumullah, di kisah hijrahnya Zainab ini ada satu perkara yang menyakitkan, supaya kita ambil pelajaran bahwa jalur hijrah itu selain harus melawan keinginan, menyingkirkan cinta yang tidak seharusnya, ada ujian fisik yang harus diterima. Kita tahu Zainab meninggal dunia di tahun ke-8 Hijriah. Disebutkan bahwa setelah perang Badar tadi, setelah baliknya Abul As ke kota Mekah, Nabi SAW menanti kedatangan Zainab bintu Muhammad SAW. Zainab berangkat bersama Kinana atau Ibn Kinana. Ketika pergi, ada beberapa orang Quraisy, di antara yang namanya Habbar Ibn Aswad, dan posisi Zainab pada waktu itu sedang hamil, katakan. Itu ontanya ditusuk-tusuk pakai tombak, sampai akhirnya Zainab terjatuh dari ontanya dan keguguran. Akhirnya keluar darah dan Zainab dibawa ke kota Mekah lagi. Ada riwayat yang mengatakan fadhahabu biha ila Abi Sufyan. Dibawa ke tempatnya Abu Sufyan. Datanglah wanita-wanita dari kalangan Bani Hashim. Maka diberikan kepada mereka Zainab. Lalu setelah itu, setelah kondisinya pulih, Zainab akhirnya hijrah menuju ke kota Madinah. Dan disebutkan rasa sakit jatuhnya itu tetap dirasakan sampai akhirnya meninggal dunia Zainab radhiyallahu taala anha. Itu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjuangannya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah ke kota Madinah. Sampai kota Madinah, ya udah nggak punya suami dia, karena suami dia masih ada di kota Mekah dan belum masuk Islam. Dan pada saat itu masih boleh. Ini tahun kedua Hijriah. Larangan itu pada tahun ke-6.
Akhirnya selang berapa waktu, sepertinya kejadian ini di tahun ke-7. Tahun ke-7 atau di akhir tahun ke-6. Karena Nabi SAW, beliau melaksanakan ibadah umrah yang pertama itu di bulan Dzulqa'dah di tahun ke-6 Hijriah. Artinya sudah di penghujung tahun. Namun ketika beliau datang ke kota Mekah, beliau tidak bisa melaksanakan ibadah umrah karena dilarang untuk masuk kota Mekah oleh orang-orang Quraisy. Setelah kejadian itu, Abul As ini ditawan lagi, jemaah. Dengan posisi Zainab ada di kota Madinah. Pada saat dia pergi ke Syam untuk berdagang, membawa hartanya dia dan hartanya orang Quraisy, dan cukup banyak harta yang dibawa dalam perdagangan itu, tatkala pulang dari Syam, bukan berangkatnya, tapi ketika pulang dari Syam, mereka ini dikepung oleh satu peleton dari pasukannya Zaid bin Harithah. Ini kejadian di bulan Jumadal Ula tahun ke-6 Hijriah. Di bulan Jumadal Ula tahun ke-6 Hijriah. Fa'asabu ma ma'ahu. Ingat, umrah Hudaybiyah, larangan seorang muslimah untuk tetap di bawah orang-orang kafir, yakni suami-suami yang kafir itu, setelah kejadian perang Hudaybiyah. Ini Jumadal Ula, berarti belum turun larangan itu. Fa'asabu ma ma'ahu. Mereka, orang-orang kaum muslimin, pasukannya Zaid bin Harithah, berhasil menguasai harta yang dibawa oleh orang-orang kafir ini. Tapi Abul As tidak tertangkap. Kabur dia. Pasukan ini sampai ke kota Madinah, membawa harta rampasan perang. Abul As juga berangkat ke kota Madinah. Di malam hari, dia masuk ke rumahnya Zainab. Abul As mendatangi Zainab dan minta suaka agar dijamin keamanannya. Maka Zainab pun memberikan jaminan. Dan dia juga mau mengambil balik hartanya. Ini di bulan Jumadal Ula. Ketika Nabi SAW keluar dari rumahnya untuk sholat subuh, beliau bertakbir Allahu Akbar wa kabbaran nasu ma'ahu, dan orang-orang pada bertakbir. Tahu-tahu dari softnya kaum wanita di bagian belakang, di tempat yang ada naungannya, suffah itu, ada yang berteriak. Zainab berteriak mengatakan, Ayuhan nas, inni qad ajartu Abul As ibn Rabi'. Wahai umat manusia, aku telah memberikan suaka kepada Abul As bin Rabi'. Dan setelah sholat, Nabi SAW bertanya, kalian dengar tadi omongan itu? Iya, kata para sahabat. Dalam agama kita, ketika ada satu muslim yang rendahan memberikan suaka kepada orang kafir, maka tidak boleh suaka yang diberikan kepadanya itu dirusak, dikhianati. Itulah umat Islam. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi SAW memanggil pasukan yang berhasil merampas harta orang-orang Quraisy bersama Abul Asin. Kemudian Nabi berkata kepada mereka, kepada pasukan ini, karena pasukan ini yang akan dapat harta rampasan perang, akan dibagi dengan pasukan Zaid bin Harithah. Nabi SAW mengatakan, Inna hadha rajul minna haitsu qad alimtum. Sesungguhnya laki-laki ini termasuk dari kami ya, sebagaimana kalian sudah mengetahuinya.
Artinya dia menantu Nabi Muhammad SAW, suami dari putrinya tercinta, kemudian keponakan dari istri Nabi SAW, Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi menyebutkan itu, dan ini menjadi metode berbicara. Bagaimana Nabi SAW mengingatkan para sahabat dengan kedudukan orang ini terlebih dahulu. Beliau tidak meminta. Lalu yang kedua, Nabi mengatakan SAW, waqad asabtum lahu malan. Kalian telah berhasil merampas hartanya dia. Fa in tuhsinu wa taruddu alaihi alladhi lahu fa inna nuhibbu dzalika. Kalau kalian mau berbuat baik sama dia dan mengembalikan harta milik dia yang kalian ambil, maka sesungguhnya kami menyukai hal itu. Nabi tidak memerintahkan, tapi Nabi menyebutkan kami menyukai hal itu. Wa in abaitum fahuwa fai'ullahi alladhi afa'a alaikum fa antum ahaqqu bihi. Tapi kalau kalian nggak mau, ya itu adalah harta rampasan perang yang dikirimkan oleh Allah kepada kalian. Kalian lebih berhak mendapatkannya. Apa kata para sahabat? Qalu bal narudduhu. Kami kembalikan ya Rasulullah. Faradduhu kullahu. Maka semua harta itu dibalikin. Kalau hitungan hari ini miliaran, puluhan miliar. Dikembalikan kepada Abul As. Kemudian setelah itu, udah Abul As masuk ke tempatnya Zainab, dan Nabi mengingatkan bahwasanya dia sudah tidak halal gitu loh buat dirinya, karena dia masih kafir selama bertahun-tahun jamaah. Lalu Abul As balik ke kota Mekah membawa harta yang awalnya sudah dirampas oleh pasukan Zaid bin Harithah. Sampai kota Mekah, amanah-amanah itu dikembalikan. Setelah itu Abul As berkata, "Ya ma'syara Quraisy, hal baqiya li ahadin minkum 'indi malan? 'Indi malun." Wahai kaum Quraisy, apakah masih ada yang hartanya ada pada aku? Masih ada enggak? Ada yang merasa, oh aku belum dibayarin. Mereka mengatakan, la, nggak ada. Sudah selesai semuanya. Fajazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Faqad wajadnaka wafiyan karima. Kami telah mendapatimu sosok orang yang wafi, yang menepati janji, yang setia, dan orang yang mulia. Setelah kaum Quraisy mengatakan itu kepada Abul As, maka di sini Abul As berkata kepada mereka, fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Zaid menambahkan kepada orang-orang Quraisy, wallahi ma mana'ani minal Islam indahu. Demi Allah, tidak ada yang menghalangi aku untuk menyatakan keislaman di sisi Nabi Muhammad SAW, kecuali karena aku khawatir kalian berpikir aku masuk Islam karena ingin menikmati harta kalian, ingin merampas hati kalian. Artinya penundaan Islamnya Abul As ini karena hikmah, supaya tidak dikira ini orang masuk Islam karena ingin menguasai hartanya. Dibalikin semuanya sama Abul As. Lalu dia pergi menuju ke kota Madinah An-Nabawiyah. Ketika Abul As datang ke kota Madinah, maka Nabi SAW mengumpulkan Abul As bersama istrinya Zainab, tanpa nikah baru, tanpa lamaran baru, tanpa walimah baru. Tetap dikumpulin sama Zainab bintu Muhammadin SAW. Dan kejadian hijrahnya Abul As itu sebelum penaklukan kota Mekah, disebutkan di bulan Muharram di tahun ke-7 Hijriah. Abul As itu datang ke kota
Madinah. Akhirnya dua sejoli ini kumpul lagi dalam satu atap, membesarkan anak-anak mereka. Mereka mulai mendapatkan apa yang dulu hilang dari mereka. Bagaimana cintanya Zainab, bagaimana cintanya Abul As. Namun ternyata Zainab tidak berumur panjang. Disebutkan bahwa di tahun ke-8 Hijriah, Zainab meninggal dunia. Jadi kira-kira cuma setahun aja dia berjumpa dengan suaminya. Setelah dipisahkan bertahun-tahun. Dengan kondisi mereka beda agama. Adapun Abul As disebutkan dia meninggal dunia agak telat ya. Setelah itu di tahun ke-12 Hijriah. Jadi 4 tahun kemudian Abul As meninggal dunia di bulan Dzul Hijjah pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itulah sekelumit cerita tentang cinta Zainab sama suami. Dan Zainab ini tadi udah disebutin kalau dia punya dua anak. Yang pertama namanya Ali, yang kedua namanya Umamah bintu Abil As. Dan tidak ada putra dan putrinya yang lainnya. Adapun Ali bin Abil As, putrinya Abul As bersama Zainab, itu disebutkan dia meninggal dunia ketika dia sudah baligh dan meninggal dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun Umamah, putrinya Abul As, ya, bersama Zainab, itu cukup panjang umurnya. Dia meninggal di masa pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan Umamah ini yang biasa kalau Nabi SAW sholat digendong, ya, ditaruh di pundaknya Umamah ini. Nanti kalau ruku atau sujud diletakkan di bawah, Nabi ruku dan sujud. Ketika Nabi waktunya berdiri, digendong lagi nih Umamah bintu Zainab bintu Abil As. Jamaah rahimakumullah. Dan Nabi SAW sangat cinta sama Zainab ini. Dan cinta pula dengan putrinya Zainab. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini cerita cinta masih. Pernah suatu hari Nabi dapat hadiah qilada min jiz'in mulamma' bidzahab. Dapat kalung yang seperti potongan mutiara gitu. Yang kalung ini disempuh dengan emas. Pada saat itu istri-istri Nabi semua sedang berada di satu rumah. Umamah, putrinya Abul As ini bin Rabi', dia masih bocah cilik dan sedang bermain di samping rumah itu, bermain tanah, jemaah. Bermain tanah. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Kaifa tarayna hadhi?" Gimana pendapat kalian tentang perhiasan ini? Maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ra'ayna ahsan min hadhihi wala ajab." Kami tidak pernah melihat yang lebih indah dari ini dan lebih menakjubkan. Fanadharna ilaiha. Mereka sudah melihat. Maka Nabi SAW mengatakan, "Urdudnaha ilayya." Kembalikan kepada aku kalungnya itu. Kan awalnya dilihat, ditonton, ya biasalah mak-mak gimana kalau ngelihat perhiasan. Akhirnya dikembalikan kepada Nabi SAW. Nabi ngambil itu perhiasan, itu kalung. Lalu beliau bersumpah mengatakan, "Wallahi la adha'annaha fi raqabati ahabbi ahlil baiti ilayya." Demi Allah, aku akan meletakkan kalung ini di leher seorang yang paling aku cintai dari keluargaku. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Fa'adlamat 'alayya al-ardu baini wa bainahu khasyatan an yad'aha fi raqabati ghairi minhunna."
Bumi jadi gelap gulita antara aku dengan Nabi SAW. Jadi nggak kelihatan apa-apa, kata Aisyah. Karena aku khawatir beliau letakkan kalung itu di leher selain Aisyah. Di antara istri-istri Nabi SAW. Wala urahunna illa qad asabahunna mithlu alladhi asabani. Dan menurutku kayaknya semua istri Nabi takut. Takut ini kalung diletakkan di salah satu lehernya istri Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka dalam kondisi diam semuanya. Nabi SAW berjalan, kemudian mengambil itu kalung dan diletakkan di lehernya Umamah bintu Abil As. Kata Aisyah, fasurya anna, kita jadi lega. Yang sebelumnya khawatir diberikan kepada salah satu istri Nabi SAW. Dan jamaah rahmakumullah, Zainab meninggal dunia telah meninggalkan pelajaran yang agung berkaitan dengan kebenaran keimanan dia. Bagaimana posisi dia menjadi seorang istri. Bagaimana dia mengagungkan dan memuliakan suaminya. Dan ketika Zainab meninggal dunia radhiyallahu ta'ala anha, Abul As menangis dengan tangisan yang begitu derasnya, meneteskan air mata. Dan Nabi SAW sedih dengan kesedihan yang mendalam. Dan wanita-wanita yang sedang memandikan jasadnya Zainab, Nabi memberikan kepada mereka sarungnya Nabi SAW agar digunakan untuk dipakaikan jadi pakaian dalamnya Zainab, jadi pakaian yang menempel dengan tubuhnya langsung. Ini salah satu bentuk syafaat yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi berpesan kepada yang memandikan jenazah itu, jadikan yang dikelimanya itu kafur atau sesuatu dari kafur. Kalau kalian sudah selesai, fa'alimnani, kasih tahu aku. Selesai memandikan. Setelah selesai, kemudian tadi Nabi SAW memberikan sarungnya untuk dipakaikan di bagian dalam dari kafan yang dikenakan oleh Zainab bintu Muhammadin radhiyallahu ta'ala anha. Ahibati fillah, ingat, itu pada saat menikah dengan orang kafir, yakni seorang muslimah menikahi orang kafir diperbolehkan. Tapi setelah itu nggak boleh lagi. Dengan ayat yang ke-10 dari surat Al-Mumtahanah. Adapun laki-laki muslim, apakah dia diperbolehkan menikahi wanita yang beragama Nasrani atau beragama Yahudi, dan yang kedua wanita ini tetap berpegang teguh dengan agamanya. Artinya nggak pindah agama. Boleh, jamaah. Tapi syaratnya wanita itu harus wanita baik-baik. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ma'idah ayat 5. Coba kita baca suratnya atau ayatnya, surat Al-Ma'idah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik,
makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka, dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Barakallahu fiik. Kita lihat jemaah, Allah halalkan menikahi wanita ahli kitab, tapi dengan maksud bukan berzina. Ada orang akad nikah tapi niatnya berzina sebenarnya, dan tidak pula menjadikan mereka gundi-gundi. Mereka memang benar-benar nikah dengan berharap keridhaan Allah SWT, itu diperbolehkan. Jadi semoga kita dapat menyimpulkan ibrah dan hikmah dari kisah cinta dua wanita yang akhirnya happy ending ya, karena suami yang awalnya kafir akhirnya masuk Islam. Dan penantian Zainab lama menunggu suaminya. Bagaimana dia mendakwai suaminya? Ingat, menikahnya Zainab itu sebelum meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan ketika Zainab masuk Islam, Zainab terus mengajak suaminya untuk masuk Islam. Tapi suaminya tidak mau masuk Islam. Namun dia tetap tidak memusuhi Nabi SAW dan tidak pula menyakiti istrinya. Jadi mereka berada dalam kondisi beda agama, ya, dalam kurun waktu yang cukup lama, tapi akhirnya mereka dikumpulkan di atas keimanan dan ketakwaan. Ketahuilah, al-akhilla, kata Allah SWT, orang-orang yang saling menyintai atau mencintai dan saling menyayangi. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Sebagian mereka musuh untuk sebagian lainnya, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jazakumullah khairan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan pertama dari Perth. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Bagaimana nasihat bagi muslimah yang sedang diuji dengan cinta kepada non-muslim, Ustaz, biar bisa berpisah? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Bicara cinta. Cinta itu kadangkala terjadi tanpa disengaja. Selama kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan tercela. Artinya ada orang laki-laki melihat wanita, ya Allah, dia jatuh cinta. Bahasanya orang kan jatuh cinta tanpa dia melakukan tindakan yang dimurkain sang pencipta. Tapi kalau ternyata yang dia cintai adalah istrinya orang. Ini laki-laki umpamanya melihat wanita, ya Allah, fulana ini siapa, kata dia. Lu istrinya orang. Berarti kan nggak ada langkah untuk mendapatkan wanita ini, kecuali wanita itu diceraikan. Ada istilah kutunggu jandamu, maka nggak boleh kita mendoakan orang untuk berpisah. Kemudian kalau tadi wanita muslimah ini ternyata dia jatuh cinta dengan seorang laki-laki non-muslim. Coba dia lihat, kalau ternyata masalahnya di dia yang suka melihat laki-laki tersebut, dia tidak menundukkan pandangannya, sehingga cinta itu terus berkobar dalam hatinya. Dan kita melihat ya, salah satu metode pemurtadan yang dilakukan di negeri kita, itu ada non-muslim yang mendekati seorang muslimah. Terjadilah cinta dan kasih sayang di antara dua insan ini. Akhirnya sang perempuan ngomong sama bapaknya kalau dia mau menikah dengan laki-laki non-muslim.
Akhirnya yang non-muslim ini dipanggil sama bapaknya. Kata sang ayah, engkau kalau mau menikah dengan putriku, engkau masuk Islam. Tapi ternyata laki-laki itu tidak mau masuk Islam. Akhirnya sang ayah menjelaskan kepada putrinya, ana lupa ceritanya, ini kejadian di negeri kita. Akhirnya sang perempuan itu, nggak mungkin kau nikah sama dia. Masuk kamar ini, masuk anak perempuan ini masuk kamarnya, kemudian dia bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Itu kadangkala ketika cintanya sudah melampaui batas. Kita tahu bagaimana Asiyah binti Muzahib. Dia siap meninggalkan Fir'aun. Meninggalkan segala kemewahan, segala kenyamanan demi berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka cara tadi, wanita muslimah tadi, kalau dia udah jatuh cinta sama laki-laki non-muslim, maka coba kirim orang untuk mengajak laki-laki tersebut masuk Islam. Kalau ternyata dia nggak mau, ya sudah. Engkau hilangkan semua kenangan bersama laki-laki tersebut. Jangan simpan nomor handphonenya. Jangan follow akun medsosnya. Tinggalkan tempat-tempat yang mungkin engkau akan kelihatan sama dia. Jadi butuh pengkondisian jiwa ini. Karena bicara cinta, kadangkala cinta itu buta. Membuat orang melakukan apa saja demi meraih cintanya yang boleh jadi berakhir dengan api neraka. Dan terus memperbanyak doa memohon kepada Allah, istighfar terus ya, agar nokta-nokta hitam di hatinya itu dibersihkan, kemudian kau bisa melanjutkan kehidupan ini dengan normal kembali. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz dari Brisbane. Wafiq wa barak. Naam, tafadhali. Bismillah. Ustadz, bagaimana hukumnya jika ada lelaki masuk Islam karena mau menikah dengan seorang wanita muslim, tetapi setelah menikah dia tidak mau belajar, tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, dan seberapa jauh wanita tersebut harus bersabar dan menunggu? Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam ahibati fillah. Kita tahu yang namanya iman itu adalah pengakuan dengan lisan. Dia berikrar dengan lisannya, asyhadu an la ilaha illallah. Dia mempercayai dengan hatinya, kemudian dia mengamalkan dengan raganya. Ada orang-orang yang dia sebenarnya hanya lisannya yang beriman, hatinya enggak. Di masa Nabi SAW banyak orang-orang seperti itu. Mereka disebut munafiqun. Sampai ada satu surat dengan nama Al-Munafiqun. Allah berfirman tentang mereka ini, إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik mengatakan, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Allah tahu Nabi Muhammad utusan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik dusta. Maka wallahu a'lam, boleh jadi tadi laki-laki yang masuk Islam gara-gara menikah, ya memang dia secara lisannya aja mengatakan Islam. Untuk orang yang seperti ini, maka kita menyikapinya, ya menyikapi seperti orang muslim, karena dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun kalau hatinya
Dusta sebenarnya itu antara dia sama Allah SWT. Kita menghukumi dia dengan hukum zahirnya. Kalau bicara sampai kapan bersabar menghadapi suami yang seperti itu, yang kau melihat, kira-kira apakah suamimu akan berubah atau tidak? Ini yang pertama. Yang kedua, usahamu. Apakah sudah maksimal atau belum? Karena terkadang kita ini santai menghadapi masalah seperti itu. Suami yang tidak sholat, ya kita biasa-biasa aja. Seharusnya ketika engkau mendapati suami yang tidak sholat, engkau harus tambah ibadahmu. Engkau tambah istighfarmu. Engkau tambah zikirmu. Tambah sedekahmu. Tambah puasamu. Terus dekatkan dirimu kepada Allah Azza wa Jal. Dengan harapan suamimu mendapatkan hidayah. Kemudian tatkala memberi nasihat kepada suami, carilah waktu yang tepat, bahasa yang elok, yang tetap hormat kepada suami, tidak menggurui, tapi mengajak dan memohon. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustadz dari Sydney. Mau tanya, apa betul laki-laki muslim yang menikahi wanita non-muslim itu punya kewajiban untuk menarik dia agar menjadi muslimah? Jika tidak, bagaimana dengan anaknya kalau nantinya ikut agama istrinya, Ustadz, agama ibunya? Apakah nanti suami akan dihisap atau berdosa? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Allah Azza wa Jal mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi sang suami yang memiliki istri non-muslim, maka dia wajib mendidik istrinya, mendakwain istrinya untuk masuk Islam. Perkara dia tidak masuk Islam, ya belum dapat hidayah. Kalau dia sudah maksimal. Karena ada suami-suami yang menikah dengan wanita non-muslim, dia sendiri tidak pernah mengajarkan kebaikan kepada wanita itu. Boleh jadi dia punya tujuan lain menikah dengan wanita tersebut. Anda nggak tahu di beberapa negara itu kalau nggak salah, kalau ada contohnya orang Indonesia menikah dengan wanita yang berkependudukan Australia, Anda nggak tahu Australia, Belanda mungkin katanya, itu dia bisa dapat izin tinggal. Betul nggak kayak gitu? Anda tanya dulu. Nah, ada yang bisa jawab? Iya, sama di sini juga, Ustaz. Sama juga seperti itu. Nah, di sini kita lihat, innamal a'malu binniyat. Engkau tujuannya apa? Ada tujuannya duniawi. Ada tujuannya enggak. Ana berharap wanita ini dapat hidayah. Ana sayang sama dia. Ana ingin dia dapat hidayah. Supaya dia masuk Islam. Supaya ana mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada yang niatnya enggak. Cuma bersenang-senang mendapatkan kenikmatan dunia. Maka berat buat orang seperti ini hisapnya. Tapi kalau niatnya dia mendakwain wanita ini, namun ternyata wanita tersebut tetap berpegang teguh dengan agamanya, maka dia punya kewajiban yang kedua, anak-anaknya. Jangan sampai anak-anaknya ikut ibunya. Maka sang bapak harus ekstra mendidik anak-anaknya. Karena al-ummu madrasah, ibu itu adalah sekolahan. Engkau kalau sudah sekolahannya nggak baik, maka mau tidak mau engkau yang harus ngajarin. Tidak ada lagi ceritanya, oh ibu yang salah, bapaknya yang salah pilih ibunya. Maka bagaimana
Abul As'ad Ad-Du'ali mengatakan kepada putra-putrinya ketika mereka sudah dewasa, sang bapak mengatakan, ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran qabla an tuladu. Aku telah memilihkan bagi kalian, aku telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian masih kecil, ketika kalian masih bayi, tatkala kalian sudah besar, bahkan sebelum kalian lahir di muka bumi. Maka mereka mengatakan, ya ayah, kalau berbuat baik kepada kami tatkala kami kecil, kami merasakannya. Kami besar, iya. Gimana engkau bisa berbuat baik kepada kami, sedangkan kami belum lahir? Maka sang ayah mengatakan, ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku memilihkan buat kalian seorang bunda yang kalian tidak akan dicela karenanya. Maka di sini, apabila seorang bapak, seorang suami sudah memilih istri non-muslim, maka dia harus ekstra mendidik istrinya dan mendidik anak-anak. Kalau tidak, ya dia akan diminta pertanggungjawaban yang besar. Apalagi tadi kalau niatnya cuma duniawi, cuma niatnya hanya mendapatkan izin tinggal, ya udah dia dapat izin tinggal, selesai. Istrinya nggak mau masuk Islam, ya kan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia yang kurang perjuangannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Canberra Ustaz, bagaimana ketika laki-laki masuk Islam karena pernikahan saja, kemudian sering berjalan waktu, mereka memiliki anak, dan kemudian lama-kelamaan justru keluarga itu mengarah kepada jauh dari keislaman, justru jauh dari tanda-tanda keislaman sama sekali Ustaz. Itu apakah tandanya mereka telah kafir atau sebenarnya masih muslim Ustaz? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, mengeluarkan seseorang dari Islam itu berat, kecuali dia benar-benar melakukan perbuatan atau ucapan yang dengannya dihukumi kafir. Dan itu pun kita perlu menegakkan hujjah, perlu kita memberikan penjelasan, dan tidak adanya penghalang-penghalang yang menyebabkan dia akhirnya kita keluarkan dari Islam ini. Jadi kalau dikatakan apakah orang itu masih Islam karena dilihat menjurus jauh dari nilai-nilai Islam, kita lihat di negeri kita di Indonesia ada orang-orang yang muslim dari lahir, bukan dia masuk Islam karena pernikahan, dia muslim dari lahir. Mungkin dulunya dia sholat, dulunya ngaji, kemudian kita melihat dia nggak sholat, ya, dia banyak melakukan tindakan-tindakan dosa. Apakah kemudian kita hukumi kafir? Enggak. Ustaz, kan ada pendapat yang menyebutkan orang yang tidak sholat kafir. Betul, memang ada yang berpendapat seperti itu. Dan itu di antara pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, kalau ada orang muslim yang tidak sholat dan sudah didakwain tetap dia nggak mau sholat, nggak mau sholatnya itu karena malas aja, bukan karena tidak meyakini wajibnya sholat. Tapi kalau dia mau enggak, sholat nggak wajib, oh ini berbahaya, dia bisa kafir dengan itu. Bukan karena meninggalkan sholatnya, tapi karena meyakini sholat itu tidak wajib. Atau seperti orang yang melakukan perbuatan haram. Ada orang minum khamr, dia nggak kafir. Tapi ada orang tidak minum khamr, namun dia menghalalkan khamr. Ini yang kedua kafir. Maka hendaklah kita tidak bermudah-mudahan dalam menghukumi seorang itu keluar dari Islam, karena nanti dampaknya ketika orang itu dihukumin kafir, maka pernikahannya rusak. Dia bukan lagi suami istri. Tanpa harus bercerai, ya, pernikahannya sudah rusak karena salah satunya telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Naam, tafadhal. Afan, ini Melbourne dulu ya? Atau KL? Iya, yang Melbourne dulu, Ustaz. Oh ya, Afan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ahlan wa Melbourne, sahlan, Ustaz. barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Kita mau nanya di luar tema, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita main arisan tapi dikocok pakai kayak di komputer, di handphone, tapi kayak ada arapannya gitu, Ustaz, di loring gitu. Ada arapanannya gitu, Ustaz. Hukumnya bagaimana, Ustaz? Barakallahu fikum. Tep, jamaah. Ana nggak tahu ya. Kalau kita tahu biasanya ngocok arisan itu ada namanya. Kalau arah panah itu ada namanya juga ya. Ada namanya, Ustadz. Ada namanya satu-satu semua anggota yang main Di arisan situ? ada namanya. Jadi modelnya kita- kayak yang model judi itu yang diputar gitu ya. Iya, Ustadz, ya kayak gitu. Gimana tuh, Ustadz? Maksud kita kan biar praktis gitu. Tapi takut salah juga sih. Iya, yang ana khawatir di situ ada tasyabbuh ya. Ada menyerupai permainan judi sebenarnya. Maka hendaklah dihindarin ya. Karena tadi kita tahu kalau yang kocokan itu sepertinya nggak ada judi seperti kocokan itu. Yang ada seperti tadi yang diputar kemudian nanti mengarah ke namanya fulan. Ini seperti alat permainan judi dan kita diperintahkan untuk menghindari, menyerupai. Kita disuruh menghindari penyerupaan dengan setan, dengan perbuatan orang-orang fasik ya, dengan binatang. Maka hendaklah kita menghindari hal tersebut ya. Karena kalau enggak nanti akan terbiasa anak melihat kayak gitu. Oh, nggak apa-apa ternyata kayak gitu. Padahal di tempat lain boleh jadi itu judi. Karena memang itu kebiasaan orang-orang ketika bermain judi. Maka hendaklah dihindarin. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Oke, Ustadz. Jazakillah khairan, Ustadz. Barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan disebutkan bahwa laki-laki itu tidak boleh menikahi wanita non-muslim ahli kitab, Ustaz ya. Nah, Bagaimana dengan surat Al-Baqarah ayat 22-21 yang menyebutkan, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka. Masya Allah, barakallahu fikum. Kalau khair. Nah, jadi masalah ini ada perselisihan memang di antara para ulama. Di antara para sahabat yang berpendapat nggak boleh menikah dengan ahlul kitab, itu kalau ana tidak salah adalah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena beliau berpendapat, apakah ada kesyirikan yang lebih parah daripada orang yang mengatakan Isa putra Allah Subhanahu wa taala? Jadi orang ahlul kitab, mereka juga musyrik gitu. Mereka mengatakan Uzair ibnullah, orang-orang Yahudi. Akhirnya Ibnu Abbas melarang. Itu kalau nggak salah Ibnu Abbas insyaallah melarang. Tapi pendapat jumhur ulama tidak. Memang hukum orang musyrik yang asli musyrik, tidak ada kitab yang diturunkan kepada mereka, itu berbeda dengan ahlul kitab. Makanya makanan orang musyrik itu haram. Sesembelihan orang musyrik itu haram. Tapi jelas di ayat di surah Al-Maidah tadi Allah mengatakan al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan makanan sesembelihan ahlul kitab itu halal buat kalian. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan hukum antara musyrik asli dengan ahlul kitab yang melakukan kesyirikan. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi memang ada sebagian ulama yang melarang tetap pernikahan dengan ahlul kitab berlandaskan tadi yang di surat Al-Baqarah Allah mengatakan wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Kalian jangan menikahi wanita-wanita musyrikat
sampai mereka beriman. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Assalamualaikum Ustadz, pertanyaan dari putaran kedua. Bagaimana hukumnya Waalaikumsalam menyewakan warahmatullahi rumah wabarakatuh. yang kita serahkan ke agent ya Ustadz, yang mana kita nggak tahu agama dari Afwan, penyewa? diulangin. Bagaimana hukumnya menyewakan rumah yang kita serahkan ke agent properti gitu Ustadz? Naam. Yang kita nggak tahu orang tersebut agamanya apa dan apa, nauzubillah kalau sampai mereka melakukan zina di dalam rumah sewa tersebut, dan apakah kita terkena dosanya Ustaz? Barakallahu fiik. Wa fikum wa barak. Naam, ahibati fillah. Yang pertama, kita tatkala menyewakan sesuatu, maka kita menghukumi orang itu dengan zahirnya. Kita boleh menyewakan mobil kepada non-muslim, menyewakan rumah kepada non-muslim. Kita boleh melakukan hal itu. Kalau kita tidak tahu bahwa rumah itu akan digunakan kemaksiatan di dalamnya, karena kita tahu orang kalau sudah dalam rumah, di luar nggak tahu apa-apa gitu loh. Tapi kalau kita tahu dia akan menggunakan tempat itu menjadi klub malam, menjadi tempat maksiat, maka kita nggak boleh. Tapi kalau menyewakan rumah itu untuk ditempati, ya udah, nggak ada masalah, karena hukum asalnya boleh kita menyewakan rumah itu untuk ditempati oleh orang non-muslim pun, untuk dia berjualan. Kecuali tadi dari awal kita tahu tempat itu hendak digunakan untuk kemaksiatan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kita titip ke agen properti itu, ya kita ngomong, ana mau rumah ini umpamanya disewakan kepada muslim, umpamanya, ya nggak ada masalah. Kita mengatakan itu. Kenapa? Karena anak ingin rumah ini berkah nantinya, ya. Ada sholat di dalamnya. Karena kita tahu kalau disewa non-muslim, ya jelas nggak ada sholat di dalamnya. Mungkin seperti itu. Tapi insya Allah hukum asalnya kita menyewakan, ya tidak ada masalah. Selama tidak digunakan untuk tempat maksiat dari sisi luarnya, ya. Dari awal sudah ketahuan. Tapi kalau di dalam dia berbuat dosa, ya itu bukan urusan kita. Karena kita memang tidak bisa mengawasi mereka tentang apa yang akan mereka lakukan di dalam sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya. Barakallahu fiik Ustadz, dari Brisbane, putaran kedua. Halo? Ya, silakan Brisbane. Barakallahu fiik Ustadz, dari Wa fiik. Brisbane, putaran kedua. Naam, tafadhali. Ya, Ustadz, jika seorang anak tinggal bersama dengan orang tua atau mertua, kemudian kita sangat ingin sekali berbakti kepada orang tua, melayani, memberikan segala suatu kebutuhannya, membantu, apapun itu. Kemudian berdosakah jika seorang anak ingin memberitahu kepada orang tua, jika lama-kelamaan orang tua sendiri menjadi malas dan malas bergerak jadinya Ustadz. Hal kecil pun selalu minta tolong, jadinya seperti malas melakukan sesuatu gitu Ustadz. Berdosakah jika kita memberitahu orang tua tersebut jangan seperti itu, begitu Ustadz? Nggak bisa diajak nge-gym orang tuanya. Nah, barakallahu fiik. Itulah jamaah. Jadi kita ini berkaitan sama orang tua, kita berkhidmat, tapi jangan sampai membahayakan orang tua. Anda ingat ada salah satu mungkin olahragawan di Indonesia yang dia punya ibu. Ibunya itu ditaruh di lantai 2. Padahal sudah umur 80 tahun kalau nggak salah. Di lantai 2. Dia di lantai bawah. Awalnya mungkin ada yang beranggapan gimana sih anak ini kurang berbakti sama orang tuanya. Padahal berbakti itu tidak selalu memberikan yang enak. Boleh jadi memberikan sesuatu yang tidak enak itu, di situ ada kebaktian. Sebagaimana kita tahu semua, cinta itu terkadang membuat kita menyuapin obat pahit ke mulut anak kita. Mungkin orang mengatakan, kau menyiksa anakmu? Enggak, aku cinta.
Nah, tadi orang tua yang taruh di lantai 2, anak di lantai bawah, itu dengan harapan orang tua kalau ingin sesuatu bergerak, berjalan kaki dari atas ke bawah, naik lagi supaya lututnya sehat. Maka tadi kalau engkau ingin tetap berkhidmat kepada orang tua supaya orang tua sehat, inginnya tadi orang tua kalau nggak bergerak takut sakit nantinya. Maka bagaimana diajak orang tua, tetap engkau berikan pelayanan, engkau ambilkan apa yang mereka inginkan, tapi orang tua diajak untuk berolahraga, untuk bergerak. Jadi bukan, jangan gitulah, ambil sendiri, ya enggak lah. Tetap bagaimana kita dengan bahasa yang baik mengajak orang tua untuk bergerak, beliin treadmill kayak di rumah, atau apapun yang bisa kita lakukan agar orang tua kita tetap sehat. Dan sampaikan tujuannya adalah sehat. Dan biasanya olahraga pertama itu memang membuat badannya linu-linu ini dan itu. Dan sampaikan orang tua, enggak, insya Allah cuma sepekan. Setelah itu engkau akan biasa insya Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz, dari Sydney mau tanya, kalau jadi ada orang perempuan muslimah nikah dengan suaminya masuk Islam. Kemudian setelah beberapa lama suaminya masuk Kristen lagi sampai meninggal. Anak-anaknya semuanya muslim. Nah, ibu ini bertanya-tanya, apakah terhitung zina dari mulai masuk Kristen sampai suaminya meninggal itu dia itu berzina atau tidak? Jazakallah khair. Barakallahu fiik, ahibati fillah. Tadi udah sempat disinggung bahwa tatkala sang suami itu keluar dari Islam, maka pernikahannya bubar. Jadi mereka bukan suami istri. Sebagaimana tatkala seorang muslimah menikah dengan non-muslim, itu pernikahannya tidak sah. Jadi ketika tidak sah pernikahan itu, di situ ada syubhatuz zina. Ada perzinaan di situ. Ini bukan suami istri kalian. Pernikahannya tidak sah gitu loh. Sehingga yang perlu diperhatikan sekarang, ini buat setiap muslimah khususnya, ketika dia tahu suaminya keluar, tadi kita berbicara jangan sampai bermudah-mudahan mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi kalau ini, dia memang keluar dari Islam, maka pernikahannya tidak sah. Dan ketika pernikahan tidak sah, tidak ada pernikahan. Jadi hubungan itu bukan hubungan antara suami dengan istri, tapi hubungan antara laki-laki dengan wanita. Yang kita tahu, hubungan yang tidak berlandaskan pernikahan, maka hubungan itu zina. Tapi kalau tadi ada syubhat, mamanya dia nggak ngerti, anak nggak ngerti Ustaz, anak pikir masih boleh ya seperti itu. Nah, ini beda lagi. Tapi yang jelas orang itu hendaklah bertanya sebelum dia melanjutkan sebuah tindakan. Karena kita akan ditanya sama Allah SWT, kenapa engkau nggak tanya? Kalau dikatakan aku nggak ngerti, kenapa engkau nggak tanya? Kalau ternyata nggak ada yang bisa ditanya, ya beda lagi ceritanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustadz, dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan pertanyaan yang pertama tadi, jika suaminya masuk Islam karena menikah dan tidak menjalankan ibadahnya, tapi dia menafkahi keluarganya tuh seutuhnya gitu. Nah, itu hukumnya gimana ya, Ustadz? Terima kasih. Dia tidak keluar dari Islam tapi? Tidak. Jadi dia tetap di Islam, tetap sebagai muslim, tapi tidak menjalankan sebagai muslim seutuhnya. Siap. Hanya dia menafkahi keluarganya tuh benar gitu, seutuhnya gitu. Barakallahu Tapi fiik. jalankan syariat-syariat Islam, ibadah Islam gitu. Bagaimana hukumnya? Barakallahu fiik. Nah, di sini jamaah ya, kita tahu Allah ketika menyebutkan wal asri innal insana lafi khusrin, Allah mengatakan demi masa atau demi waktu asar, sesungguhnya seluruh umat manusia dalam kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali yang beriman. Beriman berlandaskan ilmu tentunya. Wa amilus salihat, dan dia beramal soleh. Apakah beriman dan beramal soleh cukup untuk membuat orang terhindar dari kerugian? Ternyata nggak cukup. Allah katakan wa tawasaw bil haqq. Dia saling mewasiatkan kepada kebenaran. Yang keempat, wa tawasaw bis sabr.
Kalau tadi istri yang mendapati suami, alhamdulillah dia masuk Islam, tapi ternyata dia tidak menjalankan Islam dengan baik dan benar, maka tugas istri mengajak dia. Mengajak dia yang pertama adalah belajar. Ayolah belajar tentang Islam. Diajak ngaji, istri duduk bersama dia, memberikan penjelasan. Jadi dikuatkan imannya. Ceritakan tentang rukun iman, antu'mina billahi wa malaikatihi, terus seperti itu. Karena dikhawatirkan nih muslimah, karena suaminya tanggung jawab, kasih nafkah, ya dia nggak peduli. Dia mau jalankan Islam, nggak jalankan Islam, yang penting dia kasih nafkah secara sempurna. Engkau akan ditanya sama Allah. Engkau melihat suamimu nggak sholat, engkau melihat suamimu tidak menjalankan agama dengan benar, engkau diam saja. Maka hendaklah muslimah yang dapat suami seperti ini terus berusaha untuk memperbaiki suaminya. Bukan hanya menjelaskan hukum, tapi menumbuhkan keimanan dalam hatinya. Kalau dia sudah bersyahadat, sampaikan apa makna syahadat yang dia baca sebenarnya. Karena dikhawatirkan tadi ada orang-orang munafikin. Dia dengan lisannya saja, tapi ternyata dia munafik. Tapi kita bermuamalah dengan dia, menghukumi zahirnya. Namun tetap berkaitan dengan orang yang tidak sholat, ada pendapat para ulama yang mengeluarkan dia dari Islam. Dan kalau ikut pendapat ini, ya dia diminta tobat. Kalau nggak tobat, nanti pernikahannya akan bubar, jemaah. Karena dianggap dia keluar dari Islam. Tapi ini pendapat yang perlu dipertimbangkan, walaupun kita lihat jumhur ulama berpendapat, selama dia berpegang teguh dengan dua kalimat syahadat tersebut, dia malas meninggalkan sholat karena malas saja, semoga dia belum keluar dari Islam, tapi keislamannya diragukan. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Terima kasih sudah menyimak dan menonton sampai akhir. Semoga kita semua mendapat pembelajaran dari ceramah yang kita dengarkan. Barakallahu fikum.